Nyuruh siapa, Boy? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab. Siapa? Sebutin namanya. Alasannya apa nyuruh? Berapa? Berapa ngomong? Berapa? 150 juta. Kalau bantu mereka dikasih duit emas atau apa? Atau sukarela? Jadi berapa ngomong? Nyuruh siapa, Boy? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab. Kepolisian Resor Cilegon menangkap 5 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap bocah perempuan berusia 5 tahun berinisial APH yang ditemukan tewas dengan kondisi muka dilakban di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Kelima pelaku yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki tega masalah utang piutang 70 juta rupiah dan dendam kepada ibu korban berinisial A. 3 pelaku wanita menculik korban dan sempat disekap 5 meter dari rumah korban. Korban yang melawan dibekap dan dianiaya hingga tewas, lalu wajahnya ditutup lakban. Bingung menghilangkan jejak, 3 pelaku wanita meminta bantuan 2 pelaku pria. Jenazah korban sempat dibawa ratusan kilometer dengan motor ke arah Pandeglang sebelum akhirnya dibuang ke laut dari jembatan. Sudah. Sudah ya. Warga di Jalan Tinumbu Lorong 148, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan aksi sadis seorang perempuan di halaman rumahnya. Wanita ini tega menganiaya ibunya yang sudah terkapar dengan senjata tajam. Diduga pelaku alami gangguan kejiwaan sehingga warga pun takut mendekati korban. Nahas, saat korban sudah bersimbah darah, sejumlah warga nekat melempari pagar dengan kayu agar pelaku menjauhi korban. Warga yang sudah memanggil polisi langsung berusaha menyelamatkan korban. Berdasarkan penyelidikan, aksi keji pelaku dipicu karena ketersinggungan untuk membersihkan rumah oleh korban. Pelaku pun diketahui alami gangguan kejiwaan dan menyebabkan pagar rumah korban selalu dikunci agar anaknya tidak berulah kepada tetangga. Hari ini Sudirman, salah satu terpidana kasus kematian Vina Eki, menjalani sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Akankah sidang PK 7 terpidana akan mengungkap fakta sebenarnya atau justru nambah panjang drama penyebab kematian sejoli Vina Eki? Bersama saya Davi Pratama, pemirsa, inilah The Prime Show selengkapnya. Tahu peristiwanya di 2016 itu kan saya hadir di situ. Saya kan melihat ketakutan mereka seperti apa. Mereka tidak memiliki kesalahan tetapi mendapat penyiksaan luar biasa. Masuk kepada sidang perdana dengan pemohon Sudirman. Kita harapkan pada hari ini kita dapat membacakan memori PK-nya. Kita akan buka faktanya, benar nggak sih terjadi sesungguhnya? Baru tadi 5 menit lalu saya confirm lagi dengan siapa? Sudirman. Suasana haru mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Saksi fakta testimoni atau kuasa hukum pada tahun 2016 silam, Titin Prialianti, menangis saat menjelaskan 6 terpidana yang tidak bersalah dan mengalami penyiksaan yang sangat keji diduga oleh oknum polisi. Dalam kesaksiannya, Titin menceritakan sidang pada tahun 2016 lalu digelar secara tertutup, berbeda dengan sidang kali ini yang terbuka. Sementara terkait dugaan penganiayaan yang dialami para terpidana, saksi perlihatkan bukti foto-foto di depan majelis hakim. Yang tahu peristiwanya di 2016 itu kan saya hadir di situ. Saya kan melihat ketakutan mereka seperti apa. Mereka tidak memiliki kesalahan tetapi mendapat penyiksaan luar biasa. Jangankan mereka, saya yang waktu itu mendampingi Saka Tatam.
dan tidak pernah mendampingi, tetapi begitu diyakinkan kalau misalnya yang dewasa saja sudah mengakui perbuatannya, Saka mengakui perbuatannya, kemudian kalau misalnya saya nggak tanda tangan, akan dialihkan oleh pengacara yang ditunjuk negara, sementara dari tanggal 1 saya sudah nyari sekali. Saya tahu resiko terbesar saya menandatangani berkas yang saya juga tidak mendampingi. Sebetulnya saya siap disanksi kalau ini salah, tetapi kalau misalnya saya tidak tanda tangan saat itu di tanggal 16 September 2016, mungkin saya tidak bisa hadir di sini hari ini. Usai sidang PK 6 terpidana, sidang dilanjutkan dengan sidang PK perdana atas permohonan Sudirman dengan agenda pembacaan memori PK. Sidang PK Sudirman baru digelar hari ini karena pengajuan PK Sudirman ke PN Cirebon baru dilaksanakan 28 Agustus lalu. Selain pembacaan memori PK, sidang juga sekaligus mendengarkan keterangan keberadaan Sudirman saat peristiwa kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Kuasa hukum juga menyiapkan 5 saksi alibi untuk menguatkan kesaksian Sudirman. Pada intinya sebenarnya sebagian besar mereka ini dengan 6 terpidana lain itu kan satu rangkaian peristiwa. Tapi Sudirman ini memang mempunyai spesifikasinya ya, yang lain ya. Antara lain bahwa dia kan tidak bersama dengan teman-teman yang lain ketika malam tanggal 27 Agustus itu nongkrong di rumahnya Bu Nining ya. Nah, kami akan hadirkan saksi alibi bagi Sudirman yang melihat Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di mana? Ada 4 atau 5 orang saksi, itu kami akan hadirkan alibinya. Pihak keluarga Sudirman meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal dan Sudirman tidak terlibat dalam kasus ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Jan Huta Barat, kuasa hukum 6 terpidana sekaligus kuasa hukum Sudirman. Dan sudah bergabung juga di studio Pitra Romadoni, kuasa hukum Abdul Pasren. Saya langsung sapa, selamat malam Bang Pitra, apa kabar? Selamat malam Bung Dapi. Bang Jan, apa kabar? Baik. Oke, saya ke Bang Jan terlebih dahulu deh. Bang Jan, dari jalannya sidang pada hari ini, yang Anda soroti fakta-fakta penting yang memang wajib diketahui oleh pemirsa dan kita semua apa saja? Ya, terima kasih. Pada sidang pada hari ini, itu kebetulan kami itu hanya memeriksa 1 orang saksi, yaitu salah satu kuasa hukum yang terlibat di dalam tahun 2012, yaitu rekan Titin Aprilianti. Jadi pada persidangan tadi, rekan Titin ini, kuasa saksi ini menunjukkan beberapa bukti upaya-upaya yang beliau lakukan di dalam tahun 2016. Ya, semua bukti apa yang disampaikan oleh Titin itu nanti kita akan jadi bukti dan kita akan sampaikan kepada majelis untuk majelis diajukan oleh 6 terpidana. Oke, dalam keterangannya yang disampaikan oleh Ibu Titin, apa topik yang memang menjadi penting untuk diketahui oleh majelis hakim hari ini? Ya, yang pertama bahwa pada saat kasus ini setelah penangkapan itu kuasa hukum yang ditunjuk oleh keluarga mempunyai kesulitan besar di dalam bertemu dengan kliennya. Ya, jadi ini pokok utama yang disampaikan oleh kuasa hukum Bu Titin kepada majelis tadi, bahwa akses kepada terpidana ini atau tersangka pada saat itu sangat-sangat sulit sekali. Bahkan ternyata Bu Titin itu menandatangani berita acara pemeriksaan yang sudah selesai, sudah ada itu, ternyata dilakukan menjelang sidang cacat tatal itu, dan itu pun dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Faktor apa yang membuat Bu Titin sulit bertemu dengan kliennya? Ya, mungkin situasi pada saat tahun 2016 kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh para penyidik ini terhadap kasus ini. Tapi yang jelas bahwa pada saat awal kasus ini bergulir, para pengacara itu sulit menemui para kliennya. Oke, baik.
Baik, saya ke Bang Pitra. Bang Pitra, tanggapan Anda ketika topik-topik atau hal-hal yang di-highlight dalam persidangan oleh Bu Titin ini disampaikan di depan majelis hakim, tanggapan Anda seperti apa? Yang pertama, saya ingin menanggapi terkait dengan keterangan daripada rekan kita, Jan Huta Barat ini, yang menanyakan kesulitan menjumpai tersangka. Saya kira para penasihat hukum yang ditunjuk oleh kliennya berhak untuk menemui tersangka ataupun kliennya. Itu diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana maupun undang-undang advokat. Nah, terlepas dia itu tidak menjumpai kliennya, jangan juga disalahkan penyidik di sini, karena penyidik itu hanya sifatnya menerima. Kalaupun ada kuasa daripada terpidana ini, contohnya Sudirman ini, tentunya itu diakomodir dengan baik oleh penyidik. Nah, saya ingin menanggapi terkait dengan yang katanya apa yang diinginkan penyidik di sini kan gitu deh. Ya. Ini adalah keterangan yang bias dan tidak jelas kan gitu. Keterangan-keterangan seperti ini yang menimbulkan persepsi dan kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Penyidik menginginkan kasus ini cepat selesai dan clear sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan PK yang mereka ajukan ini Bung Dapi. Ya. Nopum ini sama semua mereka. Oke. Nopumnya Ripaldi, Nopumnya Eka Jaya, Supri dan Hadi. Saya melihat ini sama, dan mereka di sini membuat apidavit. Ya. Apidavit ini adalah bukti yang dibuat dari kesaksian orang lain di mendengar dalam katanya begitu. Iya, artinya kalau memang apidavit ini yang mereka ajukan, menurut saya itu pembuktiannya itu tidak kuat. Pembuktian kesaksian seseorang itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana pasal 184 itu haruslah dibawa sumpah di muka persidangan. Dan itu diperiksa oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Nah, yang menjadi persoalannya adalah saksi-saksi yang mereka ajukan seperti Adi Haryadi, Ismail, dan saksi-saksi yang pernah dulu memberikan keterangan seperti Dede Riswanto dan kawan-kawan. Ini kan mereka menyampaikan Adi Haryadi dan Ismail ini adalah nopum baru yang sama sekali belum pernah diperiksa di muka persidangan. Nah, dari keterangan dia ini juga tidak ada kesesuaian di dalam perkara yang sedang berjalan ini. Nah, karena saksi mereka ajukan juga bertentangan dengan satu saksi mereka dengan saksi yang lainnya. Contohnya saksi Adi Haryadi dan saksi Ismail, dia mengatakan jam 22.00 WIB itu bahwasanya korban ini telah tergeletak di jalan, kan gitu. Nah, sedangkan saksi Widi yang mereka hadirkan juga sebagai nopum, dia mengatakan pukul 22:15 masih wewean, masih WhatsApp. Artinya di antara mereka saja sudah saling bertentangan gitu loh. Dan mereka menyalahkan terus penegak hukum dalam menangani persoalan ini. Gitu. Ditahan dulu. Nanti saya akan sampai pada detailnya. Saya ke Pak Jan dulu. Novum yang Anda ajukan ini tidak kuat begitu, Bang Jan. Seperti apa tanggapan Anda? Jadi kami dari tim kuasa hukum Peradi tentunya dalam rangka membantu terpidana ini adalah untuk kepentingan terpidana yang kami susun sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kami sampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Agung nanti yang sekarang ini posisi di PN Cirebon ini adalah memeriksa kelengkapan dan materi daripada memori PK ini. Jadi silakan saja para ahli atau para praktisi memberikan komentar terhadap novum-novum yang kami buat ini, karena memang kami tidak bermaksud membuat novum itu memuaskan kepentingan berbagai pihak. Kami hanya menyusun novum itu adalah untuk kepentingan klien kami, yaitu para terpidana ini. Begitu, Pak. Bang Jan, artinya kalau dikatakan bahwa novum yang dihadirkan ini tidak berkesesuaian, bahkan saling bertentangan rangkaian atau konstruksinya, tanggapan Anda seperti apa? Saya tegaskan bahwa di dalam persidangan ini kita sudah mendengarkan pertama itu kesaksian Mega dan Widi yang mengatakan jam berapa Vina dan Eki berangkat. Dan itu diperkuat oleh saksi yang namanya Arta. Sampai dengan di ujungnya
kita pastikan, sudah kita tanyakan di persidangan, apakah pada pukul 20 lebih 10, benar tidak yang bertelepon dengan Widi itu adalah Vina. Dan itu sudah dikonfirmasi di muka persidangan. Jadi kalau terjadi sedikit kurun waktu, ya berbeda-beda, tidak ada yang mengatakan bahwa itu tepat pukul 22, itu tidak ada. Semua bahasanya itu sekira. Dan ini jangan lupa ya, ini peristiwa 8 tahun yang lalu. Ya, yang mungkin presisi waktu itu tidak mungkin bisa kita capai. Baik. Nanti sebelum detail pukul 22 itu seperti apa rangkaian faktanya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut. Tetaplah di The Prime Show.